timnya. Dan inilah kick-off 45 menit kedua PSMS Medan Persela Lamongan. Ya, sebuah gebrakan cepat kita lihat dilakukan anak-anak Lamongan. Sepertinya belum ada pergantian pemain dilakukan oleh kubu kedua tim. Masih mempertahankan komposisi yang muncul di sepanjang babak pertama tadi. Sebuah tendangan pojok langsung didapatkan oleh Persela Lamongan melalui Tommy Rifka. Ya, Marcio Souza. Sudah dilakukan, Bung. Langsung ke kotak penalti. Masih bisa dihalau Jimenez. Kali ini Charles Putirai. Masih Charles Putirai. Robinson pendek kepada Jordan. Oh, sayang sekali, Bung. Sebuah pelanggaran yang mestinya merupakan advantage bagi Persela Lamongan. ya, agak aneh juga keputusan wasit Nazamuddin dalam situasi yang menguntungkan buat anak-anak Lamongan. Ya. Kita melihat bagaimana satu pelanggaran yang dilakukan Fadli Hariri, pergerakan dari Alex Robinson tidak perlu ditiup sebetulnya. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan dihadapi oleh Fabiano dan juga Marcio Souza. Kita menantikan bagaimana dua eksekutor spesialis bola-bola mati dari Lamongan, Fabiano ataukah Souza ternyata. Marcio Souza Ya. masih melebar beberapa meter di sisi sebelah kanan. Gali Sudaryono, Bung. Ya, memang cukup berbahaya, Bung. Kita tahu Marcio Souza mempunyai spesialis tendangan bebas. Hanya saja tendangan sedikit melenceng di gawang, Bung. Iya. Sebuah penempatan bola yang begitu keras, terarah hanya beberapa sentimeter di sisi sebelah kanan. Gali Sudaryono. Gali Sudaryono. Kembali PSMS. Ya, Miscommunication, Bung. Ya, kita lihat bagaimana sebuah komunikasi yang tidak jalan yang dilakukan Makinwa. Satu lawan satu, Souza dan juga Jimenez, Bung, dimenangkan oleh Souza. Melebar ke kanan. Tommy Rifka. Pendek saja, kembali ke belakang, Bung. Kepala Jordan. Bagus. Nampaknya sebuah tendangan menjusuk tanah dilepaskan oleh Robinson tadi. Ya. Alex Robinson. Belum terjaga akurasi yang dilakukan oleh Alex Robinson. Kita melihat tadi bagaimana ruang tembaknya lumayan bagus. Bola disapu saja tadi oleh pemain dengan nomor punggung 25, John Scarlett. Bambang Tri. Leonardo Di Meli. Pelanggaran tampaknya terhadap Di Meli. Edgar M. Aranda. Sebuah sliding yang dilakukan terhadap Di Meli menghasilkan tendangan bebas bagi PSMS Medan. Ada dua pemain PSMS, Bung. Ada Bastos di situ juga. Bambang Tri. Masih gagal Bambang Tri melewati Alex Robinson. Kembali hanya menghasilkan sepak pojok bagi PSMS Medan. Ya, saya pikir peluang-peluang anak-anak Medan lebih banyak muncul lewat bola-bola mati dibandingkan sebuah desain serangan, dan ini dia. Sebuah heading yang masih lemah dari Makinwa, Bung. Belum membahayakan gawang Hoirul Huda.
Kedudukan masih tetap 0-0 memasuki menit ke-50 atau menit ke-5 babak kedua PSMS Persela Lamongan. Coach Eric Williams yang baru saja menggantikan posisi Iwan Setiawan mendampingi PSMS di 2 pertandingan terakhir. Marcio Souza, Robinson, Tommy Rifka, ada M. Avan Lubis, tampak kepala Jordan melakukan protes terhadap asisten wasit 2. Jimenez, Bastos, kembali ke Jimenez, Pato Jimenez, M. Avan Lubis, kapten kesebelasan PSMS, Bambang Ri, wingback PSMS, lepaskan umpan ke depan yang dituju adalah Andika Yudhistira. Berusaha kita lihat melewati John Scarlett. Andika Yudhistira kembali, Bambang Ri, berhasil kita lihat Bambang lepaskan umpan. Masih ada Charles Putiraibung, Andika Yudhistira, Avan Lubis, coba dikejar oleh Adriansyah. Lepaskan umpan Adriansyah. Ada 3 pemain PSMS di situ. Sebuah kesempatan. Ya. Sayang tadi bagaimana Andika Yudhistira tidak begitu maksimal memanfaatkan satu bola lumayan matang tadi. Tetapi paling tidak kita bisa mencermati bagaimana anak-anak Medan mulai lebih berani menekan, mulai lebih muncul skema mereka dalam menggempur lini belakang Lamongan. Dan ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu sejak kick off tadi dan baru muncul di awal babak kedua ini. Ya, saya sangat setuju sekali Bung Adrian. Sedikit ada perbaikan Bung Ya. ini ke depan dari PSMS Medan. Lebih ada irama memang. Ya, benar. Boleh jadi ini adalah buah dari analisa yang dilakukan oleh Eric Williams sepanjang istirahat tadi. Tommy Rifka, Andriansyah, masih berusaha kita lihat pemain-pemain Persela menembus barisan pertahanan PSMS. Gagal serangan balik dari PSMS melalui kaki Andika Yudhistira. Oh, 2 lawan 1 Bung. Kecepatan Andika Yudhistira mesti terhenti. Gagal menembus 2 pemain Persela Lamongan sekaligus. Ada John Scarlett Bung. Ya, keras memang tabrakan yang dilakukan John Scarlett. Untuk gerakan yang memiliki determinasi tinggi dari Andika. Dan Andika sepertinya mengalami masalah dengan salah satu dari kakinya. Kita lihat Pato sudah ada di depan. Seorang oportunis di dalam kotak penalti. Yang juga kita tahu Bung juga mempunyai heading yang cukup bagus Bung Pato. Ya. Sebuah duel yang cukup seru antara Souza Bung. Souza dan juga Syahroni, libero PSMS Medan. Marcio Souza sepertinya mengalami kesakitan Bung. Dalam gerak lambat kita saksikan duel 1 lawan 1 antara Syahroni dan juga Marcio Souza. Syahroni masih tergeletak di lapangan. Marcio Souza, gelandang serang Persela Lamongan, legion asing yang sangat diandalkan oleh M. Basri. Kembali PSMS Medan, Avan Lubis melebar ke kanan, ada Jimenez di situ. Jauh ke depan tendangan Jimenez yang dituju adalah Makinwa. Gagal lagi Bung.
Makinwa gapai bola yang dilepaskan oleh Patricio Pato Jimenez. Fabiano, Charles Putirai, Marcio Souza kembali ke Charles Putirai. Cepat kita lihat Persela Lamongan, disapu saja oleh Patricio Jimenez. Sebuah tindakan tanpa kompromi, Bung. Keputusan yang sangat tepat, Bung, dilakukan oleh Jimenez. Dan tidak pernah mengambil risiko kalau Jimenez, Bung. Saya pikir. Iya. Nyaris tanpa kompromi tadi. Kita melihat secara keseluruhan penampilan kedua tim, terutama kita juga harus angkat topi untuk perubahan yang mencolok yang dilakukan anak-anak Medan. Mereka bermain lebih berani, lebih rapat, lebih mencoba untuk memegang kendali permainan. Paling tidak dalam durasi 10 menit di awal babak kedua ini, anak Lamongan lumayan banyak tertekan dan ditekan tentu saja. Ya, saya melihat juga sedikit terkoordinir, Bung, dari sistem penyerangan. Ada skema yang lebih jalan yang dilakukan oleh Avan Lubis dan kawan-kawan. Lebih berani dan juga lebih percaya diri. Sebuah serangan PSMS kembali melalui Maki. Wasit melihat adanya, ya, masih belum jelas bagi kita, Bung, apakah itu pelanggaran atau lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Tampaknya lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Ya, saya pikir sebuah bola sodor yang bagus dan Maki tidak maksimal. Juga kurang cermat. Bola dihalau saja oleh Charles Putirai. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Bambang Tri di Meli, jatuh di Meli. Agak lama kita lihat anak-anak Medan kembali berada di wilayah permainan mereka. Tommy Rifka, Amsa Reza, Epala Jordan. Berhasil kita lihat Persela. Dan sebuah tendangan yang cukup keras. Ya, saya pikir ini suatu keputusan yang berani dan cerdas dari Alex Robinson. Kita melihat hanya dengan satu sentuhan. Ini dia, membalikkan badan dan melepaskan tendangan keras. Tipis kita lihat. Tapi paling tidak ada satu hal yang harus diacungi jempol untuk keputusan yang berani dan cerdas dari Alex Robinson. Ya, saya pikir itu satu kelebihan dari Alex Robinson, Ya. Bung. Seringkali menusuk dari lini kanan dan membawa masuk ke dalam dan langsung menyuting dalam ke gawang Gali, Bung. Jimenez, libero andalan PSMS Medan, jauh ke depan, Bung. Tidak menemui sasaran. Masih lepas dari kaki Makinwa. Kembali Persela Lamongan. John Scarlett. Umpan jauh melambung ke depan. Ada Jimenez di situ. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charles Putirai. Kembali ke Charles. Bukan pelanggaran, Bung. Robinson. Souza. Sebuah umpan lambung melebar ke kanan. Ada Rifka. Lepaskan umpan Rifka. Terlalu dekat ke salah seorang pemain bertahan PSMS Medan, Syahroni. Ya, selama 60 menit permainan bermulai, Bung, saya patut acungkan jempol dalam sisi pertahanan dari PSMS Medan yang dikomandoi oleh Jimenez. Robinson langsung ke depan gawang. Masih ada Jimenez. Kembali Robinson, berhasil kita lihat, Bung. Lepaskan umpan langsung ke depan gawang. Terlalu dekat. Penjaga gawang Gali Sudaryono. Makinwa duel 1 lawan 1 antara Makinwa dan juga John Scarlett. Ada Edgar membantu, Bung. 2 lawan 1. Kembali tidak bisa menguasai bola.
dan kembali juga kehilangan bola. Saya pikir dalam durasi 60 menit ketika Henry Makinua belum juga menampilkan dan memberikan satu kontribusi, Rhys Williams sudah seharusnya melakukan sebuah pergantian, paling tidak untuk memberikan satu ketajaman di lini depan PSMS Medan. Ya benar sekali Bung, saya pikir sedikit tumpul ya dalam penyerangan Bung. Agak berat memang pergerakan dari Makinua kita lihat. Yang kita tahu kedua penyerang dari PSMS Medan tidak mempunyai naluri gol yang cukup tinggi Bung. Ya. Avan Lubis gagal. Avan maksudnya kepada Andriansyah tadi. Ada Amsar Reza motong laju bola. Fabrizio Bastos lebar ke kanan. Syahroni lepaskan umpan ke depan yang dituju lagi-lagi Makinua. Henry Makinua mencoba melewati John Scarlett. 1 lawan 1. Gagal Makinua, kurang cermat umpan yang dilepaskan oleh Makinua. Kali ini bola dikuasai oleh Persela Lamongan. Robinson dibuang saja Bung oleh Bastos. Ini adalah Robinson, Alex Robinson. Marcio, masih Persela Lamongan. Amsar Reza, Robinson, pendek kembali ke Amsar Reza. Charles Putirai, Marcio Souza. Sedikit mendorong wasit tadi kita lihat Marcio Souza Bung. Masih Persela. Edgar, Amsar Reza. Kembali ke Edgar. Dan tampaknya salah seorang pemain PSMS Medan, Bambang Tribung, jatuh. Belum jelas bagi kita apa yang terjadi terhadap Bambang Tri. Sebuah tindakan sportivitas yang dilakukan oleh Edgar Bung. Ya, kita lihat titik kejadian jauh dari bola yang dalam status penguasaan dari anak-anak Lamongan. Belum tahu apa yang terjadi dengan Bambang Tri. Sementara tadi kita sempat melihat Avan Lubis sempat mengelus-ngelus pipi wasit Nazarudin Bung. Menghasilkan belum jelas keputusan wasit. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS. Jimenez, sebuah tindakan yang cukup sportif. Jimenez membuang bola, memberikan bola kepada Persela Lamongan. Kali ini berpindah, lemparan ke dalam bagi Persela. Charles Putirai. Amsar Reza. Marcio Souza. Masih Souza, cerdas kita lihat. Ada 3 pemain Medan menghalangi Souza. Sebuah umpan terobosan di jantung pertahanan PSMS masih gagal. Ya, bagus maksud dari Marcio Souza, tetapi bola mengalir lumayan deras tadi dan kita melihat bagaimana Tommy Rifka agak kewalan untuk melakukan sebuah bola crossing. Akan menjadi pergantian bermain Bung. Diki Firasat. Ya, justru Lamongan kita lihat bagaimana lebih jeli melihat peluang, dan Diki Firasat kita melihat adalah satu nama yang lumayan oportunis di lini depan. Mantan pemain yang pernah beredar bersama Bandung. Sekarang siap-siap untuk segera disuntikan oleh pelatih M. Basri. Saya pikir hal yang harusnya dilakukan oleh PSMS Medan. Betul. Agak sedikit telat kita lihat bagaimana keputusan Rhys Williams lahir dalam mencermati apa yang terjadi dalam komposisi pemainnya. Dan baru saja kita lihat bagaimana Pato juga dalam keadaan terpincang-pincang. Ya, Palo Jordan ditarik keluar oleh M. Basri.
ada harapan besar mungkin yang disandangkan untuk Diki Firasat. Satu nama yang sekarang sudah mulai merebut simpati LA Mania. Ya, Epala Jordan kita tahu penampilannya kurang begitu maksimal, Bung. Ya, Dan kita lihat dari sisi PSMS tampaknya sedikit ada keluhan dari Jimenez, Bung. ya. Sedikit cedera dalam hamstring. Dan kita tahu kalau tidak adanya Jimenez sangat berbahaya dalam pertahanan bagi PSMS Medan. Oh. Balik menekan, kita lihat sekarang bagaimana anak-anak Lamongan mulai mengurung anak Medan. Bastos. Gagal lagi. Tampak jaga gawang mengerang kesakitan, Bung, sambil memegang kepala. Satu aksi individu yang cukup bagus dilakukan oleh Makinwa, Bung. Ya, saya pikir ini pertama dan satu-satunya dari Makinwa. Untuk kemudian bola sodornya disapu oleh John Scarlett. Tampaknya kepala Hoirul Huda memang terkena lutut dari Andika Yudhistira tadi, Bung. Sudah kembali berusaha berdiri Hoirul Huda, Coach M. Basri, salah seorang pelatih yang cukup disegani di jagat sepak bola Indonesia. Segelintir supporter PSMS tetap memberikan semangat kepada tim kesayangan mereka. Dan tendangan pojok bagi PSMS ada Jimenez. Masih PSMS. Makinwa. Aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Fabiano tadi, Bung. Ya, ada sebuah gangguan lewat sebuah scrimmage. Tadi bagaimana Henry Makinwa. Untung kita melihat bagaimana Fabiano juga dengan cepat membuang bola. Kembali melahirkan sebuah sepak pojok. Zada. Leonardo Zada di Meli. Fadli Hariri, back PSMS, ikut membantu serangan. Sudah dilakukan. Kali ini Persela Lamongan terjatuh Robinson. Bukan pelanggaran, Bung. Zada juga kurang cermat. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Bola dibuang saja oleh Jimenez tadi. Tommy Rifka lepaskan umpan jauh ke depan. Marcio Souza terlalu jauh dari gawang Gali Sudaryono. Makinwa Henry, Bambang Tri, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Andika Yudhistira. Fabiano, tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Yang dituju adalah Marcio Souza. Cepat kita lihat, berbahaya dan gol! Saya pikir ini adalah kesalahan yang sangat blunder dari Patricio Jimenez. Kita melihat bagaimana Pato Jimenez sedikit ragu-ragu dalam membangun komunikasi dengan Gali Sudaryono. Dan di situ ada Diki Firasat yang sepertinya juga memiliki firasat yang bagus
untuk mengemas gol pembuka buat Lamongan. Cepat sekali Firasat, berada di sela-sela antara Pato dan juga Gali. Ini dia prosesinya. Bagaimana kita lihat Pato sedikit ragu-ragu mencoba menghentikan Diki, dan Gali juga dalam keadaan yang tidak begitu siap. Dan ini dia sebuah sontekan yang bagus dari Diki Firasat. Pelan saja, tapi sudah cukup untuk merobek gawang Gali Sudaryono. Mitra olahraga, sebuah gol baru saja dilesakan oleh Diki Firasat membuat kedudukan sementara Persela Lamongan unggul atas tuan rumah PSMS Medan 0-1. Ya, sebuah gol yang sangat-sangat miskomunikasi, Bung, yang dilakukan oleh Patrio Jimenez dan Gali Sudaryono. Ya, kita juga ketahui sangat disayangkan selama beberapa menit terakhir ini Fabrizio mengalami sedikit cedera, Bung. Ya, ini juga satu buah dari bagaimana terkesan ragu-ragunya Eric Williams dalam melakukan rotasi pemain. Kita lihat Pato bekerja ekstra keras dalam laga malam hari ini. Dan dalam 10 menit terakhir kita lihat Pato pun juga tidak dalam kondisi yang prima, terpincang-pincang. Dan tadi itu adalah ekses negatif dari bagaimana Pato sedikit ragu-ragu tadi dalam melakukan sebuah reaksi penyelamatan. Untuk kemudian Diki Firasat memaksimalkannya dengan sebuah kejelian dalam melakukan sontekan ke gawang Gali Sudaryono. Ya, cukup jeli, Bung, yang dilakukan oleh pelatih M. Basri. Ya. Tengah menarik kepala Jordan dan memasukkan Diki Firasat. Ya. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Tampak Gali Sudaryono memberi arahan kepada teman-temannya. Ada 2 legion asing Persela yang menghadapi tendangan bebas. Ada Fabiano dan juga Marcio Souza. Charles Putirai tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza. Masih terlalu tinggi di atas misar gawang Gali Sudaryono. Belum berubah kedudukan. Masih tetap 0-1 keunggulan sementara Persela Lamongan atas PSMS Medan. Jarak yang kurang begitu ideal untuk Marcio Souza, Bung, untuk melakukan sebuah tendangan bebas. Tinggal saat ini tuan rumah PSMS Medan dari Persela Lamongan. Kembali Persela melakukan serangan, Bung, melalui Diki Firasat, pemain yang baru saja menciptakan gol bagi Persela Lamongan. Sebuah firasat yang cukup baik bagi M. Basri memasukkan Firasat, Bung. Iya, benar sekali, Bung. Makinwa jatuh, Makinwa diganjal oleh Amsar Reza. Mengherankan memang kita lihat bagaimana Eric Williams juga belum melakukan satu reaksi perubahan dalam melakukan rotasi pemain. Bahkan dalam sisa waktu 20 menit dalam situasi tertinggal. Cukup lepas permainan yang diperagakan oleh seorang Diki Firasat, Bung. Kali ini Robinson di kotak penalti dari PSMS. Lagi-lagi, Bung, bola sempat terlepas dari pelukan Gali Sudaryono. Sebuah tendangan yang lemah sebenarnya dari Tommy Rifka. Ya, kita lihat bagaimana satu kerjasama yang manis antara Alex Robinson dan juga Tommy Rifka. Ada kesan yang sama sekali tidak egois di situ. Sayang Tommy lemah tendangannya. Diki Firasat lepaskan umpan, ada Marcio Souza dan Charles Putirai. Bebas sebetulnya posisi Charles Putirai, tetapi kurang sedikit tenang dalam melakukan eksekusi itu. Ini dia Diki dan bola rebound. Kita lihat bagaimana Charles tadi dengan setengah terbang, Bung. Ya, Kita lihat di sini, Bung, dengan sedikit cederanya Jimenez, di mana pertahanan PSMS Medan sangat rapuh, Bung, ya. Beberapa kali bola-bola penetrasi yang dilakukan anak-anak Persela. ya, dan pada saat yang sama Persela lebih fresh dengan kehadiran seorang Diki. Ya, benar sekali. Kita harapkan juga adanya pergantian pemain dari kubu PSMS Medan, Bung.
Andriansyah gagal melepaskan umpan. Andriansyah dipotong saja oleh Tommy Rifka. Tampaknya salah seorang pemain Persela tergeletak di lapangan, Bung. Ya, Amsar Reza sepertinya. Amsar Reza sambil memegang perut. Dalam gerak lambat kita lihat 2 lawan 2 duel di udara. Amsar Reza, Edgar, Maki dan juga Bastos. Amsar Reza, Bung, pemain yang cukup mobile di lini pertahanan dan lini tengah dari Persela Lamongan, di mana kinerja mobilitasnya cukup tinggi, Bung, dilakukan pada malam hari ini. Masih terbaring di lapangan Amsar Reza. M. Basri berdiskusi dengan salah seorang asistennya. Mulai berubah raut wajah M. Basri setelah timnya sementara unggul 1-0 atas PSMS Medan. Persela masih memiliki satu sisa pergantian pemain. Kita melihat apakah Amsar akan ditarik keluar. Kalau saja cederanya tidak menguntungkan. Marcio Souza memberi instruksi kepada teman-temannya. Legion Asing yang juga kapten kesebelasan dari Persela Lamongan. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Dan tampaknya ada aba-aba pergantian pemain, Bung. Ya, dari PSMS Medan pergantian pemain. Bersiap-siap masuk nomor punggung 6. Aun Karbini menggantikan nomor punggung 5 Patricio Pato Jimenez. Yang Anda katakan tadi tampaknya cedera, Bung. Iya, Patricio Jimenez, Bung. Kita sayangkan penampilan yang cukup baik pada malam hari ini pada Patricio. Dan di saat mengalami cedera, dari situ juga penampilan dia sangat menurun drastis, Bung. Iya. Pertahanan PSMS begitu gampang ditembus, Bung. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Tommy Rifka jauh ke depan, kurang jelas arah bola Tommy Rifka. Kali ini PSMS melalui Bastos. Sapu saja, Bung, oleh Ilham Zulkarnain. Syahroni juga kurang cermat. Syahroni, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh M. Alvan Lubis terhadap Alex Robinson. Memang terlihat sedikit mendorong tadi, Bung. Charles Putirai, Diki Firasat, kembali jatuh. Saya pikir kartu ini ya sebuah harga yang pantas untuk gerakan yang saya pikir tidak mencerminkan sikap fair play dari Syahroni. Keras tadi. Kartu kuning yang kedua buat anak-anak Medan. Wasit Nazamuddin akhirnya memberikan hadiah kartu kuning yang kedua bagi PSMS Medan. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Syahroni ganjal gerakan yang dilakukan oleh Alex Robinson. Cukup keras, Bung, dan tidak jauh dari bola pula. Tendangan bebas bagi Persela. Fabiano sudah dilakukan. Fabiano masih jauh, melenceng di sisi sebelah kanan. Gali Sudaryono belum merubah kedudukan, masih tetap 0-1 keunggulan sementara Persela Lamongan. Sepak pojok bagi Persela. Alex Robinson sudah dilakukan. Sebuah tendangan first time, masih lemah. Disapu saja oleh Syahroni tadi. Kembali Persela. Lepas kali ini Makinwa, Henry Makinwa. Bambang Tri. Kurang cermat Bambang. Kembali sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bambang Tri, Bung. Ada kesan disengaja di situ.
Dan saya pikir kalau kemudian wasit Nazamuddin tidak mengedarkan kartu, kita lihat Sebuah tindakan yang sangat berbahaya dari Bambang Tribung, namun tidak menghasilkan kartu dari wasit Nazamuddin. ya hanya berupa peringatan, agak aneh memang. Dan mitra olahraga tampaknya pergantian pemain kedua akan dilakukan oleh PSMS Medan. Masuk nomor punggung 29 Asri Akbar menggantikan Bambang. ya Bambang Tri. Diki Firasat, pemain yang baru saja menciptakan gol bagi Persela Lamongan. Kali ini PSMS mencoba melakukan serangan, melebar ke kiri. Anggaran Sebuah pelanggaran namun sesungguhnya advantage bagi PSMS Medan, Bung. Ya, lagi-lagi sebuah keputusan yang sedikit berbau blunder dari wasit Nazamuddin. Dalam situasi advantage, tadi bagaimana Fabrizio Bastos. Dan sebuah set piece buat anak-anak Medan. posisi yang cukup ideal, Bung. Ya, cukup ideal. Dan apakah Zada bisa memberikan satu hasil yang maksimal untuk bisa menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1? Kita lihat. Ya, lumayan bagus eksekusi dari Zada. Dan Khairul Huda juga memberikan suatu reaksi yang bagus dan hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Bali Sklumi di depan gawang Persela Lamongan. Ada pemain yang baru saja masuk, Asri Akbar. Dua pemain Persela mencoba menutup gerakan dari Asri Akbar. Kali ini Persela, Diki Firasat, Robinson, kembali ke Robinson. Masih Robinson, Bung. Ada 5 pemain PSMS coba menutup di gerakan dari Robinson. Kali ini Diki Firasat berhasil melewati Asri Akbar. Disapu saja oleh Syahroni. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Masih gagal, Makinwa melewati Fabiano. Kembali lemparan ke dalam bagi PSMS di daerah pertahanan Persela Lamongan. Sudah dilakukan, Asri Akbar juga terjatuh, Bung. Asri Akbar, pemain yang baru saja masuk beberapa saat yang lalu, menggantikan Bambang Tri. Tendangan bebas bagi PSMS Medan di daerah pertahanan Persela Lamongan. Leonardo Di Meli siap-siap melakukan, sudah dilakukan. Makinwa, lemah heading Makinwa. Masih PSMS, sebuah kesempatan Bastos. Masih Bastos, melebar ke kiri. Lepaskan umpan, kurang cermat Andriansyah. Kembali Bastos, Andriansyah, Bung. Bukan pelanggaran. Marcio Sousa terjatuh. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Medan terhadap Marcio Sousa. Aun Karbini, pemain yang juga baru masuk pada babak kedua, menggantikan Petisio Jimenez tadi. Saya lihat dalam beberapa menit terakhir, Bung, permainan anak Medan cukup keras permainannya, Bung. Ya, Yang dilakukan agak bertindak sedikit agak kasar, Bung. Fabiano melepaskan umpan ke depan. Ada Sousa. bahaya. Masuk kotak penalti dan Sousa. Masih terlalu lemah, Bung. Mudah saja bagi Gali Sudaryono. Saya pikir tendangan yang first time yang dilakukan Sousa lumayan bagus dan cukup keras. Kita lihat ini dia dengan kaki kiri dalam situasi yang sempit tadi. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana tangkapan Gali Sudaryono tidak begitu lengket. Tetapi
masih bisa dimaksimalkan dengan Dan- sebuah ya pergantian. Iya. Pergantian pemain ketiga dari PSMS Medan. Keluar, Andriansyah digantikan oleh Octavianus. Pergantian terakhir Bung yang dilakukan oleh PSMS Medan. Kembali PSMS melakukan Ya. serangan cepat, kita lihat dari sisi sebelah kiri. Sebuah umpan yang dilepaskan, Bung. Kita lihat ada Ya. 7 pemain Persela Ya, dan melakukan pertahanan di kotak penalti. dan kita tidak melihat ada 2 striker PSMS Medan ada di dalam kotak penalti, di mana Andika dan di mana Henry Makinwa untuk sebuah bola sodor silang dari Okto tadi. Di mana dalam teorinya di mana seorang striker harus selalu berada di kotak penalti. Ya, Bung. tidak mencerminkan seorang tombak yang benar-benar oportunis. Masih tertinggal PSMS Medan dari Persela Lamongan. Kedudukan sementara 0-1 setelah gol semata wayang Persela tadi diciptakan oleh Diki Firasat pada menit ke-69. Dibuang saja oleh Asri Akbar. Robinson, masih Robinson, duel 1 lawan 1 dengan Asri Akbar, Bung. Usaha yang cukup keras dilakukan oleh Asri Akbar, menghambat pergerakan yang dilakukan oleh Alex Robinson. Ini adalah Asri Akbar. Kita melihat wajah seorang Samsul Hairudin. Ya, Astri adalah salah satu pemain produk dari Praligina. Satu embrio tim yang dimunculkan oleh skuad PSM Makassar. Lemparan ke dalam bagi PSMS. Berusaha lepaskan umpan jauh ke depan. Terlalu terburu-buru. Mengingat waktu tersisa kurang lebih 5 menit lagi. Fabiano, libero Persela Lamongan, Makinwa, Henry Makinwa. Terlepas kontrol bola dari Henry Makinwa. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. M. Avan Lubis, kapten kesebelasan PSMS, kembali ke Makinwa. Lepaskan umpan Makinwa, maksudnya kepada Andika Yudhistira. Kembali peluang dari PSMS Medan. Sebuah peluang. Nyaris saja, Bung. Sklumit di depan gawang Hoirul Huda. Ya, kita lihat tadi poin-poinnya Okto dalam sebuah scrimmage di depan mulut gawang Hoirul Huda dan berawal dari Zada. Dan ini dia Okto agak sedikit telat untuk menyelesaikan bola sodor dari Zada tadi. Peluang lain yang dimiliki oleh PSMS Medan belum membahayakan gawang Hoirul Huda sejauh ini. Ini adalah Leonardo Di Melizada. Kembali PSMS mencoba melakukan tekanan, memasuki 3 menit terakhir. Babak kedua berpindah ke kanan. Asri Akbar, masih Akbar, kurang cermat. Kembali ke Akbar. Zada juga kurang cermat, Bung. Mudah saja bagi barisan pertahanan Persela Lamongan untuk mematahkan serangan demi serangan yang dilakukan oleh PSMS Medan. Asri Akbar melebar ke kanan. Makinwa Henry kembali ke Asri Akbar. Wingback PSMS lepaskan umpan, maksudnya yang dituju adalah Zada. Wow. Sebuah tindakan menggelantung, Bung. Ya, Di sebuah punggung Souza. Permainan smackdown Bung dilakukan di lapangan. Diki Firasat 2 lawan 1, Bung. Charles Putirai kembali ke Diki. Sebuah kerjasama 1-2 antara Charles dan Diki. Disapu saja bola oleh Aun Garbini. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan di daerah pertahanan PSMS Medan. Memasuki detik-detik terakhir 45 menit kedua. Kita nantikan
kembali disapu oleh Asli Akbar. Dan Mitra Olahraga tambahan waktu tersisa 1 menit. Ya, saya pikir ini kecepatan terakhir dan kita lihat bagaimana lagi-lagi Henry Makinwa tidak membangun sebuah koordinasi yang bagus untuk bola sodor tadi dan masih terus berusaha Leonardo Zadadimeli. kita pikir ini adalah peluang terakhir buat anak-anak ayam Kinantan. Kita nantikan apakah Zada bisa memberikan satu kontribusi yang terakhir dan berarti tentu saja buat skuad PSMS Medan. Tendangan bebas bagi PSMS Medan. Hampir semua anak Medan naik, beredar di dalam kotak penalti Persela Lamongan. Kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Sudah dilakukan sebuah umpan tampaknya Bung. Ada Makinwa, kembali kandas. Amsar Reza hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persela Lamongan. Dan akhirnya Mitra Olahraga wasit Najamuddin mengakhiri 45 menit kedua dengan kedudukan akhir 0-1. Sebuah hasil akhir yang buruk kembali diraih oleh PSMS Medan di Stadion Jati Diri Semarang sebagai home base sementara, dan tampak suasana bagaimana fans The LA Mania